Tidak setetes pun hujan turun selama berbulan-bulan. Tanah benar-benar kering dan hewan-hewan berada di ambang kematian. Kemudian, setelah menunggu lama, air banjir muncul di kejauhan. Tetapi bantuan masih jauh. Air banjir berjarak sekitar 200 km dan akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapainya. Gahaha tidak punya cara lain untuk bertahan hidup. Mereka akan mencelupkan belalai mereka ke dalam lumpur, mengaduk sedikit air, dan meminum cairan kental itu untuk mencoba menyelamatkan hidup mereka. Air ini tidak dapat menghilangkan dahaga mereka, tetapi mungkin dapat membuat mereka tetap hidup sampai banjir datang. Sementara itu, di dataran tinggi Angola Utara, hujan turun terus-menerus. Hujan ini memicu banjir. Air yang mengalir dari berbagai tempat bergabung dan bergerak ke selatan, melaju menuju Delta Okavango, yang terletak di jantung Gurun Kalahari. Hampir 9 triliun liter air tawar akan mencapai daerah ini. Ini bukan hanya banjir, tetapi kehidupan baru bagi jutaan makhluk. Lubang-lubang kering di sepanjang jalan mulai terisi. Sungai yang kering mulai mengalir kembali, dan tanda-tanda kekeringan selama berbulan-bulan perlahan mulai memudar. Ikan lele yang terperangkap di lubang-lubang air kecil menunggu kematian kembali hidup begitu mereka bersentuhan dengan air tawar. Mereka mulai berenang lagi dan dengan rakus meminum air tawar itu. Air banjir juga membawa biji rumput yang dengan susah payah dikumpulkan oleh rayap. Kawanan burung datang dari jauh untuk berpesta dengan biji-biji yang mengapung di permukaan. Setelah sekian lama, mereka berpesta dengan lahap. Tetapi tidak semua makhluk senang dengan banjir ini. Kumbang-kumbang kecil harus meninggalkan tempat perlindungan mereka yang aman. Sekarang mereka harus mencari tempat baru dan perjalanan ini tidak kurang dari perjalanan menuju kematian bagi mereka. Saat permukaan air naik, ikan mulai bergerak bersamanya, berpindah dari satu waduk ke waduk lainnya. Lubang-lubang air yang sebelumnya terisolasi bergabung, dan dalam hitungan detik, seluruh area berubah menjadi rawa yang luas. Okavango mulai hidup kembali, tetapi transformasi itu tidak berhenti di situ. Tunas-tunas muda tanaman air yang terkubur di bawah pasir juga mulai muncul dengan cepat setelah menerima air tawar. Rumput mulai tumbuh liar, bunga-bunga mulai bermekaran, dan dalam beberapa hari, gurun kering yang membentang ribuan kilometer persegi ini berubah menjadi dataran hijau yang subur. Di sinilah kehidupan mulai kembali. Kawanan kerbau yang telah melakukan perjalanan selama berhari-hari akhirnya tiba. Mereka melupakan semua kelelahan mereka dan berlari langsung menuju rumput hijau yang segar. Seekor anak gajah berusia 6 bulan melihat begitu banyak air dan makanan untuk pertama kalinya sejak lahir. Di sekelilingnya, jerapah, singa, anjing liar, buaya, ikan, dan zebra berkeliaran bebas di dataran terbuka. Seluruh area itu sekali lagi dipenuhi kehidupan. Tetapi, tugas untuk sepenuhnya mempertahankan dunia baru ini masih ada. Kemudian datanglah bulldozer savana, kuda Nil. Dengan tubuh mereka yang besar, mereka mulai mengukir jalan di dasar sungai. Kemanapun mereka bergerak, saluran-saluran baru tercipta. Karena jalur-jalur alami ini, air mulai mengalir tanpa hambatan di seluruh Okavango. Seperti halnya darah mencapai setiap bagian tubuh. Secara bertahap, seluruh rawa mulai berdenyut kembali. Dengan kekuatannya yang tenang namun luar biasa, air itu benar-benar mengubah tanah kering ini. Air yang sama sekali lagi memberikan kehidupan baru kepada setiap pohon, setiap tanaman, dan setiap makhluk. Menghidupkan kembali Okavango.